Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di ibadah online kita dan kita memasuki minggu ketiga di bulan Oktober. Ya, sudah lama ya Bapak Ibu sekalian kita beribadah online, dan 1 bulan depan kita boleh memasuki HUT gereja kita. Ya, kita boleh siapkan hati kita walaupun online ya, tapi kita tetap bersuka cita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita menyiapkan hati kita untuk kita boleh beribadah bersama dengan keluarga kita. Kita boleh saat teduh sejenak. Kita bersyukur Tuhan itu baik, senantiasa baik sampai selama-lamanya. Haleluya. Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita naikkan pujian kita dengan sukacita, dan kita tahu bahwa walaupun bulan demi bulan berlalu, namun pemeliharaan Tuhan senantiasa baik kepada kita semua. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Walaupun semusim berlalu, tapi pemeliharaan Tuhan begitu baik terhadap kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari
ku bersyukur. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Ibu Ripka. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kehadapan-Mu Tuhan. Pemeliharaan Tuhan begitu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kami ada pada hari ini sebagaimana kami ada. Semua adalah anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi yang indah. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memuji menyembah-Mu. Masuk dalam hadirat-Mu yang lebih dalam lagi. Dan duduk diam mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua anugerah pemeliharaan. Bagai biji matang Kau memelihara setiap kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan. Dan terima kasih Tuhan buat semua berkat-berkat-Mu yang tidak terkatakan. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji, menyembah Engkau lebih dalam lagi. Mari Tuhan, ambil alih semua ibadah pagi hari ini. Biarlah ibadah kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau hadir di rumah kami masing-masing. Kau hadir di hati kami. Untuk kami menerima dan menikmati berkat firman, berkat pujian, penyembahan dan doa. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami pagi ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga boleh mempersiapkan hati kita dan memasuki doa syafaat dan pengakuan iman rasuli. Kita naikkan satu pujian, perkala luar biasa di balik doa. Pujian ini sangat indah dan baik sekali. Tak ada lagi saat yang lebih indah selain menyembah di hadirat-Mu. Tak ada lagi saat ku lebih kuat selain berjalan dalam hadirat-Mu. Hatiku percaya ku alami perkara luar biasa di balik doa. Kau sanggup lakukan segala perkara dari setiap doa. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tak ada lagi saat yang lebih indah selain menyembah di hadirat-Mu. Tak ada lagi saat ku lebih kuat selain berjalan dalam hadirat-Mu. Hatiku percaya ku alami perkara luar biasa di balik doa. Kau sanggup lakukan segala perkara dari setiap doa. Hatiku percaya ku alami perkara luar biasa di balik doa. Kau sanggup lakukan segala perkara dari setiap doa. Dari setiap doa. Dari setiap doa.
Terima kasih Tuhan, mari sebelum kita melanjutkan ibadah, kita mau datang kepada Tuhan dan memohon Tuhan mengampuni dosa kita. Mari kita berendahkan hati di depan Tuhan. Firman Tuhan berkata, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Di hari Sabat-Mu kami boleh datang lagi kepada Tuhan. Tetapi siapakah kami ini? Tuhan tahu keberadaan kami. Kami memohon Tuhan Engkau melayakan kami. Kami memohon Tuhan Engkau menyucikan hidup kami. Supaya kami boleh diberkati Tuhan. Supaya kami boleh menikmati Tuhan dan menikmati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mau mengampuni salah dan dosa kami. Baik perkataan, perbuatan, tindakan, pikiran. Apa yang ada di dalam hati kami Tuhan, Kau juga sucikan. Terpujilah nama-Mu, kami terus berdoa di masa pandemi ini. Tuhan, Kau tolong saudara-saudara kami yang terdampak COVID. Secara ekonomi, Engkau yang memberkati mereka. Dengan cara-Mu yang luar biasa, kami berdoa menyerahkan juga untuk jemaat-jemaat-Mu. Pelihara, berkati Tuhan. Tolong setiap mereka menghadapi persoalan, biar mereka tetap beriman dan bergantung penuh kepada Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat kepada pemerintah kami untuk mengatasi COVID-19 ini. Kami serahkan bangsa negara kami kepadamu. Terpuji nama Bapa, demi Yesus Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, kita mengakui pengakuan iman rasuli dengan bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, tiba waktunya kita juga boleh duduk diam untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan hamba-Nya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita naikkan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan kita. Kaulah harapan. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopang. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri,
Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita masuk di dalam doa sebelum kita bersama membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih saat yang indah ini kami rindu Engkau kembali berfirman kepada kami, karena kami sangat membutuhkan firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan, buka hati, pikiran kami, dan sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, dan sertai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Demi Yesus Tuhan yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Minggu ini kita akan membahas tema kegagalan adalah teman. Untuk mendasari bagian ini, mari kita membuka Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan bagian ini buat Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan bersama-sama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan besar sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghala perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Jemaat dan pemirsa yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti pernah mendengar Michael Jordan, seorang pemain basket legendaris. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebelumnya ia pernah gagal 9.000 kali. Bolanya meleset dari keranjang bola. Dan bukan hanya sampai di situ, Bapak Ibu Saudara, ia juga hampir kalah. Dia kalah hampir di 300 pertandingan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tetapi Michael Jordan telah menjadikan kegagalan sebagai teman. Dan ia akhirnya menuju kesuksesan. Jemaat dan pemirsa yang dikasihi Tuhan, ia tidak menyerah, ia melatih sehingga dikatakan ia kembali ke tim basket dan akhirnya dia menjadi seorang pemain legendaris. Banyak orang di dalam dunia ini mengalami kegagalan, tetapi akhirnya mereka menjadi ahli-ahli di bidang-bidang mereka. Coba kita lihat Colonel Sanders, pendiri KFC. Kita lihat J.K. Rowling, penulis novel fiksi Harry Potter. Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Bahkan juga Albert Einstein, seorang ilmuwan. Henry Ford, dia juga pendiri perusahaan mobil Ford yang terkenal. Dan Thomas Alva Edison, dia pencipta lampu bohlam lampu. Ini yang kita lihat Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang di dalam dunia ini langsung sukses. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kecuali mereka yang menerima warisan orang kaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itu pun juga hasil dari jeripaya orang tua mereka yang jatuh bangun dari kegagalan hidup mereka. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, lihat Simon, Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedius dari perikop ini. Mereka juga ada nelayan yang gagal. Dan bukannya sampai di situ. Sepanjang malam dikatakan mereka menangkap ikan, tetapi tidak satu pun ikan didapat oleh mereka. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh penulis Injil Lukas kepada para pembaca dan pendengar, kita semua orang-orang percaya hari ini, sekalipun di dalam proses kehidupan,
Di dunia ini kita mengalami kegagalan. Jangan jadikan kegagalan menghambat kita untuk berkarya lebih baik. Sebab Tuhan mau pakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain dan bagi kemuliaan-Nya. Dan mari kita sikapi kegagalan dengan benar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mengapa orang tidak suka mengalami kegagalan? Mari kita perhatikan, karena mereka sudah terobsesi dengan kesuksesan. Manusia mempunyai obsesi yang besar di dalam dirinya, tetapi ia tidak sadar bahwa ia tercipta dari debu tanah, yang berarti ia adalah manusia yang terbatas dan sudah terkontaminasi dosa. Berarti apa? Berarti kegagalan bisa terjadi dari dalam diri kita dan juga dari luar diri kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jadi tidak ada orang dalam dunia ini pada waktu dia studi, dia kerja, dia bisnis, dia buka usaha, obsesinya adalah kegagalan. Justru yang dipikirkan adalah apa? Ada kesuksesan. Dan seringkali orang tidak siap dihina. Banyak orang gagal justru sudah merasa terhina, padahal orang lain belum menghinanya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, orang-orang yang seperti itu seringkali merasa terhina. Tetapi justru orang lain tahu dia gagal, mereka memberi support supaya kita bangkit dari kegagalan. Lihat Tuhan Yesus ketika melihat Simon dan teman-temannya yang gagal dalam menangkap ikan, ia tidak menghina Simon dan teman-temannya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seringkali orang tidak mau gagal karena tidak mau menderita. Banyak orang berpikir dampak kegagalan adalah penderitaan. Dan padahal banyak orang yang gagal tidak selalu menderita. Bahkan mereka enjoy, mereka makin semangat berjuang untuk berhasil di dalam kehidupan mereka. Dan bukannya sampai di situ, akhirnya mereka menjadi sukses. Lihat Michael Jordan, lihat Thomas Alva Edison, bahkan yang lainnya. Ribuan kali mereka gagal, bahkan mereka tidak terlihat seperti orang yang menderita, bukan? Oleh sebab itu, mari kita memikirkan jauh lebih dalam. Bagaimana kalau begitu menyikapi kegagalan dalam kehidupan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kegagalan bukan untuk ditakuti oleh orang percaya. Ini yang harus kita ingat. Ketika Simon, Yakobus, Yohanes anak Zebedius gagal menangkap ikan, padahal telah sepanjang malam mereka mencari ikan, menebarkan jala, tetapi tidak mendapat apa-apa. Lihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kegagalan seringkali dianggap sebagai bencana. Bahkan juga seringkali kegagalan dianggap sebagai raksasa dan monster kehidupan yang ditakuti. Justru dalam diri kita yang seringkali ada raksasa yang belum dilawan, sehingga raksasa itu menjadi monster dan tidak ditaklukkan, akhirnya menjadi setan merongrong hidup kita, merongrong keluarga kita, merongrong lingkungan kita, merongrong bangsa negara kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada kegagalan. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Sebab kegagalan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita tidak menghancurkan kehidupan kita. Cepat kasih Tuhan, kita harus bergantung kepada Tuhan dan berpikir luas pada waktu kita gagal sehingga kita bisa mengerti maksudnya Tuhan. Lihat Yesus Kristus ketika memulai misi keselamatan bagi manusia yang berdosa, ia turun dari surga dalam dunia yang berdosa. Dia berinkarnasi menjadi manusia dan dia mati tersalib. Itu dianggap sebagai kegagalan total. Manusia yang berdosa tidak bisa memahami rencana Allah yang begitu besar. Bahkan orang Israel pun gagal paham terhadap Mesias yang akan menjadi juru selamat bangsanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara tidak heran mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Mesias yang sudah datang ke dalam dunia ini. Dan mereka sampai sekarang menantikan Mesias itu. Dan akhirnya Mesias palsu yang nanti mereka terima. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, justru kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah karya terbesar Allah bagi manusia. Dan bukan hanya sampai di situ,
Dia telah berhasil mendamaikan manusia yang berdosa kepada Allah Bapa yang murka karena dosa manusia. Dan misi penebusan dosa, keselamatan manusia akhirnya dituntaskan melalui kematian Kristus di atas kayu salib dan kebangkitan Kristus yang menunjukkan bahwa keselamatan manusia adalah sempurna. Mari jangan takut kepada kegagalan. Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak dalam kegagalan. Tuhan akan membawa kita untuk makin mengenal Dia, bahkan melihat kuasa-Nya yang luar biasa, yang tidak terbatas itu, yang terus menyertai kita, sehingga kita bangkit dan kita tidak lagi menjadi orang yang mudah patah semangat terhadap kegagalan. Bapak Ibu suruh kasih Tuhan, Mazmur 37, 23, 24 sudah mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu suruh kasih Tuhan, saya punya anak bungsu namanya Ayong. Waktu kecil, waktu masih SD, dia belajar naik sepeda. Jatuh beberapa kali sampai takut naik sepeda. Tetapi saya dan istri mendorong dia, mendampingi dia untuk belajar naik sepeda sampai dia bisa naik sepeda dengan lancar. Dan hari ini dia bukan hanya bisa naik sepeda, dia juga bisa naik motor, Bapak Ibu Saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan para pemirsa yang juga dicintai Tuhan. Mungkin kita sedang gagal dalam studi, kita sedang gagal dalam pernikahan, kita sedang gagal dalam usaha bisnis, bahkan juga gagal sebagai orang Kristen sejati, dan gagal dalam hal apapun. Mari datang kepada Tuhan supaya kita bisa memulai lagi bersama dengan Tuhan yang menyertai dengan kekuatannya, pertolongannya. Dan Bapak Ibu suruh kasih Tuhan, di situ akhirnya kita makin mengenal Tuhan Yesus yang hidup. Bukan seperti Simon, Bapak Ibu suruh kasih Tuhan, pada waktu dia gagal, dia menjadi orang yang akhirnya Bapak Ibu suruh kasih Tuhan, dia justru tidak melihat Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu suruh kasih Tuhan, mari kita memperhatikan. Simon hanya menganggap Yesus itu sebagai guru, tetapi pada waktu Yesus menyuruh menebarkan jalannya dan dia taat, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dia mendapatkan ikan yang banyak sekali sampai 2 perahu hampir tenggelam karena penuh dengan ikan-ikan itu. Sehingga Simon baru sadar bahwa yang dia hadapi ada Tuhan. Sehingga dia bukan lagi memanggil guru tetapi Tuhan. Bahkan bukan sampai di situ, dia berlutut, dia berasa, pergilah Tuhan dari hadapanku karena aku ini orang berdosa. Jemaat dan pemirsa yang dikasihi Tuhan, apakah kegagalan kita yang membuat kita tidak bisa percaya kepada Tuhan, yang membuat kita menyalahkan diri kita, orang lain bahkan menyalahkan Tuhan? Kegagalan itu apakah membuat kita sudah mengalami kiamat total? Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hidup kita, keluarga kita, kesehatan kita lebih berharga daripada kesuksesan. Karena Tuhan lebih memperhatikan proses hidup kita daripada kesuksesan kita. Karena bagi Tuhan, proses lebih penting daripada kesuksesan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kesuksesan kita menjadi sesuatu yang kita berhalakan. Dan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sehingga kita tidak bisa hidup tanpa kesuksesan. Padahal Tuhan, jika Tuhan tidak menyertai dan memberkati kita, maka usaha jeripayah kita pun juga tidak akan, jeripayah kita akan menjadi sia-sia. Ini yang harus kita ingat. Amsal, Salomo berkata di dalam Amsal 10:22, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Lihat Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Tetapi jangan kita balik bagian ini. Jangan kita pelintir bagian ini. Tidak usah usaha keras, cukup berdoa nanti sukses. Kita lupa pepatah kalimat yang mengatakan ora et labora. Tapi banyak orang yang gagal paham terhadap firman Tuhan.
Mari renungkan firman Tuhan bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Mari kita makin percaya kepada Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan mau membuat kita sukses gagal, Dia sanggup melakukan kapanpun seperti membalikan sebuah tangan. Tetapi apakah kita mengerti arti tujuan hidup kita? Itu masalahnya. Mari jadikan kegagalan itu sebagai teman. Supaya kita tidak takut gagal. Dan kita tidak sombong pada waktu kita menjadi orang yang sukses. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, buang mental gagal dari kehidupan kita. Lihat ayat 4 Bapak Ibu Saudara. Kemudian ayat 5, Simon berargumentasi dengan Tuhan Yesus. Dan bukannya sampai di situ Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita melihat pepatah yang mengatakan orang yang gagal selalu beralasan. Tetapi orang yang sukses memikirkan terobosan dan juga melihat peluang. Orang gagal mengkritik kesuksesan orang lain. Tetapi orang sukses dia belajar dari kegagalan orang lain dan membuatnya hati-hati untuk bicara bahkan bertindak. Jangan iri hati melihat kesuksesan orang lain. Tetapi justru kita mengerti bahwa iri hati itu tidak menambah kesuksesan. Tetapi hati yang bersandar kepada Tuhan. Karena sumber hikmat, sumber segalanya membawa kepada kesuksesan hidup. Orang gagal Bapak Ibu Saudara fokusnya hanya kepada dirinya, kekuatan dirinya, pengalamannya, cara dirinya. Tetapi orang sukses dia fokus kepada Tuhan. Karena itu andalan hidupnya. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan bergantung kepada Roh Kudus yang adalah pembimbingnya. Orang gagal seringkali mudah berputus asa dan hilang semangatnya. Tetapi orang sukses tidak mudah menyerah karena figur imannya yaitu Yesus Kristus yang hidup, yang berkuasa, yang menang atas maut, yang menang atas iblis, yang menang atas segalanya. Kita apakah orang yang gagal atau sukses? Lihat, periksa mental kita. Bapak Ibu Saudara, jika kita memelihara mental yang gagal di dalam hidup ini, kita adalah orang yang ditakdirkan untuk gagal melihat, mengerti arti dan tujuan hidup ini. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi orang yang akhirnya mengerti tujuan hidup ini, yaitu hidup untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana mungkin bisa hidup memuliakan Tuhan jika kita menyimpan mentalitas gagal dalam hidup kita? Sadarilah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan bahwa hidup adalah proses pembentukan yang berulang sampai tua. Buang mental gagal dari kamus hidup kita. Ikuti pimpinan Roh Kudus yang menuntun kita di dalam rencana kehendak Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jadi kita akan berjuang bersama Tuhan. Karena Kristus sudah berjuang untuk keselamatan hidup kita sampai mati di kayu salib. Jemaat dan pemirsa yang dikasihi Tuhan, sehingga kita menjadi orang percaya yang mengikuti petunjuk firman Tuhan yang kita baca setiap hari, yang seringkali memberikan inspirasi baru, yang seringkali menuntun kita sehingga kita tidak salah langkah. Tapi seringkali masalahnya kita menjadi orang yang berambisi tanpa kalkulasi. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, masalahnya seringkali bukan bidang kita yang kita kerjakan. Tetapi yang terpenting Bapak Ibu Saudara, bagaimana penyertaan Tuhan atas hidup kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, kita memohon penyertaan dan berkat Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika kita gagal di dalam satu bidang, ada bidang yang lain yang Tuhan arahkan, sehingga pada waktu kita kerjakan bersama dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang berhasil Bapak Ibu Saudara. Seperti Simon yang disebut Petrus menjadi penjala ikan, Tuhan panggil menjadi penjala manusia. Lihat Bapak Ibu Saudara, namanya dirubah dari Simon menjadi Petrus, sehingga ia meninggalkan jalannya dan menjadi penjala manusia. Ia menjadi pengkhotbah yang besar. Melalui khotbahnya 3.000 orang bertobat. Melebihi gurunya Yesus.
Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, banyak orang diberkati melalui pelayanan Petrus. Padahal Petrus adalah orang yang sudah gagal menangkap ikan sepanjang malam. Ia menyangkal Yesus 3 kali. Dan bukan sampai di situ, ia gagal menjadi panutan teman-temannya. Meninggalkan Yesus yang mati tersalib. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kegagalan jangan sampai menghambat hidupmu. Jadikanlah kegagalan sebagai teman. Sehingga kita belajar dari kegagalan, meraih masa depan bersama dengan Tuhan. Untuk menikmati kesuksesan yang Tuhan berikan, anugerahkan kepada kita. Banyak orang masalahnya tidak siap untuk sukses. Banyak orang sukses tapi hidupnya tidak menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga kelihatan sukses tetapi sebenarnya gagal. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kesuksesan terbesar adalah kesuksesan yang bisa dirasakan. Dan kesuksesan yang berdampak bagi banyak orang. Mari, jangan takut terhadap kegagalan. Jangan mudah menghukum diri karena gagal. Tetapi lihat maksud Tuhan di balik kegagalan itu. Ingat, hidup kita berharga. Tuhan mau pakai kita untuk kemuliaannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Seringkali kami tenggelam di dalam kegagalan tanpa mengerti maksud Tuhan. Sehingga kami tidak melihat rencana Tuhan di balik kegagalan kami. Biarlah lewat firman-Mu kami boleh diarahkan. Kami bangkit bersama dengan Tuhan, kami melangkah. Bersama dengan Tuhan kami membuat terobosan dan sesuatu yang baru yang Tuhan kami mau kami lakukan. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Terpuji nama-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati para pendengar. Di dalam nama Yesus Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali.
Shalom Bapak Ibu Saudara, saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, dalam melindungan, penyertaan, dan berkat Tuhan menyertai kita semua. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita perhatikan beberapa warta yang kita boleh dukung di dalam doa supaya semua berjalan dengan baik. Tadi sudah disampaikan di depan, Bapak Ibu Saudara mari kita boleh partisipasi di dalamnya, baik di dalam doa Jumat malam dan juga persekutuan yang ada, baik persekutuan wanita setiap Sabtu kedua dan Sabtu keempat. Ada persekutuan youth dan ada sekolah minggu. Mari kita mendorong anak-anak kita untuk setia di dalam ibadah mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat persembahan-persembahan yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan dengan setia dan taat kepada Tuhan. Baik persembahan mingguan dan perpuluhan, biar Tuhan yang memberkati semua Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan bersama dengan keluarga. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara. Mari kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri, kita pujian doksologi dan menerima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang dari Tuhan, Allah Bapa sumber kasih dan segala berkat, memberkati engkau, melindungi engkau, dan memelihara engkau. Tuhan Yesus sumber anugerah dan damai sejahtera memimpin kehidupanmu, menjadikan engkau anak-anak dan murid Kristus yang sejati. Arah Roh Kudus sumber pertolongan, kekuatan, penghiburan selalu mendampingi engkau di masa pandemi ini, mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput kita yang percaya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk saat teduh ibadah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa membaca Alkitab sehari 2 pasal, merenungkan 1 ayat. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara bersama keluarga. Selamat hari Minggu.